Saudara-saudara, kita akan membaca sekali lagi Efesus. Saya membaca pasal 4 ayat 28 dan 9. Saudara membaca ayat yang ke-30. Surat Efesus pasal keempat ayat 28 dan 29. Saya membaca sekali. Saudara membaca ayat ke-30. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. 30. Semua membaca. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudara-saudara, hari ini kita akan meneruskan dengan khotbah mengenai jangan mendukakan Roh Kudus. Saudara-saudara, ini merupakan satu kali lagi Paulus mengingatkan kepada orang Kristen tentang hidup kita tidak sepenuhnya berada di dalam kebebasan kita sendiri. Paulus sekali lagi memberikan peringatan kepada kita bahwa segala tindak tanduk yang kita perbuat dan kita tetapkan harus kita bertanggungjawabkan di dalam sesuatu dunia rohani universal yang tidak kelihatan. Jikalau orang Kristen hanya mengetahui di dalam hidup kelihatan, dunia yang kelihatan, dan tidak melihat bahwa di belakang itu ada dunia yang tidak kelihatan, maka dia akan menjadi seseorang yang hidup berpura-pura hanya menyenangkan orang karena dia anggap mereka sedang melihat. Tapi seseorang kalau mempunyai pengertian kita hidup juga di dalam dunia yang tidak kelihatan, maka dia kerjakan segala sesuatu bukan untuk menyenangkan orang yang kelihatan, tetapi dia mengerjakan segala sesuatu untuk menyenangkan dunia yang tidak kelihatan, di mana Bapamu menilai segala sesuatu. Saudara-saudara, dengan demikian cara hidup yang sangat berbeda disodorkan di dalam kitab suci. Paulus berkata di Kolose, kerjakan segala sesuatu dari sedalam-dalamnya hatimu untuk menyenangkan Tuhanmu di surga, bukan untuk menyenangkan manusia yang melihat engkau. Jikalau kita hanya menunjukkan segala sesuatu dan bertanggung jawab dan nilai, dan akhirnya dinilai dan ditetapkan nilainya oleh orang yang menilai yang kelihatan saja, maka kita hidup boleh menjadi hidup yang paling munafik di dalam dunia. Saudara-saudara sekalian, pada waktu Richard Nixon berada di Beijing selama 22 tahun, tidak ada satu orang presiden Amerika yang mengunjung kepada Beijing. Maka pertama kali dia pergi, orang heran sekali, karena dia adalah seorang yang paling anti komunis. Mengapa menjadi presiden Amerika pertama yang pergi ke negara komunis di Cina itu? Saudara-saudara, sesudah General Marshall pulang daripada Tiongkok, lalu dia berkata di Amerika di Kongres, negara itu tidak bisa ditolong. Mereka terlalu miskin, terlalu kacau, terlalu banyak orang, dan tidak ada harapan. Saudara-saudara, General Marshall lah yang dikirim oleh Amerika ke Paris, ke Eropa, dan di situ dia memberikan penyodoran cara membantu Eropa dibangunkan kembali dari berpuing-puing peperangan kedua dunia itu. Saudara-saudara, dan apa yang disodorkan oleh General Marshall akhirnya betul-betul berfungsi sehingga Eropa kembali dari puing dan lebih mulia dari dulu. Tetapi General Marshall di Tiongkok dia kecewa dan dia tidak merasa negara itu mungkin dibangunkan kembali, karena sudah terlampau banyak orang yang tidak bisa ditolong. Hanya taunya miskin, taunya itu hidup yang tidak bersandaran dan hidupnya kacau balau sekali. Tetapi saudara-saudara sekalian, sesudah itu komunis sama Kuomintang, nasionalis dan komunis berperang di Tiongkok, mengakibatkan makin lama makin menimbun kebencian antara kedua ideologi yang berbeda di dalam politik Cina itu. Sehingga komunisme yang menang mengakibatkan pemerintah Amerika sangat tidak setuju dan tidak bersahabat dengan Tiongkok. Pada waktu pertama kali
pemerintah Amerika mengutus Presiden Nixon pergi ke Tiongkok. Saudara-saudara sekalian, kali itu orang Amerika begitu naif. Mereka kira ini pasti menjadi peristiwa yang besar sekali. Maka Beijing akan beratus-ratus ribu menyambut seorang presiden dari Amerika yang begitu besar. Sehingga mereka kirim semua peralatan-peralatan syuting yang mungkin disiarkan di dalam satelit. Tetapi Beijing jauh lebih memikirkan kemungkinan itu. Maka akhirnya tidak ada satu orang yang diizinkan ke tengah jalan menyambut dia. Saudara-saudara, pada waktu itu Nixon sampai di Beijing baru tahu, selain di dalam mobil yang terbuka dia sama Zhou Enlai 2 orang, seluruh kota Beijing tidak ada orang menyambut dia. Lalu orang Amerika dengan segala peralatan mau men-syuting itu, sudah orang Amerika melihat presiden mereka diterima dengan baik, akhirnya sepi luar biasa. Sesudah itu baru dia sadar Beijing mempermainkan Amerika. Lalu dia disuruh menonton sini, menonton situ, menunjukkan bahwa Tiongkok itu sudah maju luar biasa, bagus luar biasa, semua penipuan. Dan pada waktu Nixon pulang, dia berkata kepada orang, di Tiongkok saya melihat anak-anak semua bukan saja hidupnya cukup gemuk-gemuk, dan pada waktu saya lihat mereka semua makan coklat. Wah, kelihatan hebat, padahal semua coklat ditaruh di kantong anak-anak, berkata tidak boleh makan sampai ketemu Nixon, cepat-cepat buka coklat. Nah, saudara, saya mengetahui hal seperti ini karena waktu saya kecil saya pernah duduk di kelas di Tiongkok, dan penipuan dan kebudayaan yang tidak jujur itu sudah mengakar di dalam pendidikan. Saya sering dikatakan besok ada orang daripada itu Departemen Pendidikan akan melihat semua mesti duduk dengan lurus, tidak boleh goyang. Kalau mau goyang setelah mereka pergi. Nah, saudara-saudara, dari kecil umur kira-kira 9 saya pikir ini pendidikan akan menjadikan rakyat jadi apa? Ini penipuan. Ini adalah cara bersandiwara untuk menunjukkan tindak tanduk untuk bertanggung jawab kepada orang yang kelihatan. Pada waktu orang daripada Departemen Pendidikan datang, semua duduk tangannya di belakang. Wah, seperti sekolah ini sekolah yang paling tenang di seluruh dunia. Saudara-saudara, tetapi setelah dia pergi ke kelas lain, kita nakal seperti biasa lagi. Nah, ini mengajar anak menjadi pura-pura hanya bersandiwara untuk dilihat oleh orang yang kelihatan. Saudara-saudara sekalian, demikian juga pada waktu Nixon berada di Beijing, begitu dia bermain di taman, lihat di sini di sana, semua anak lagi makan coklat karena mereka diperintahkan kalau orang dari Uncle Sam itu datang, sudah kelihatan dia muncul baru boleh buka coklatnya. Ini satu permainan untuk dilihat oleh orang lain. Saudara-saudara sekalian, setelah semua peralatan itu tidak bisa dipakai karena tidak ada gunanya, tidak ada orang menyambut. Begitu Nixon pulang, ini beratusan kilo, waktu itu tidak canggih. Sekarang satu syuting mesin kecil sekali, dulu itu berat sekali, tahun 70, saudara-saudara. Lalu mereka mengatakan, kalau begini yuk tinggal di sini, kita beli saja. Lalu dijual murah kepada orang Beijing. Mereka untung lagi sekaligus. Saudara-saudara, inilah cara dunia. Demikian saya kira pemerintah-pemerintah yang tidak takut kepada Tuhan sedang mempermainkan rakyat, kira manusia tidak tahu apa yang dikerjakan. Mereka hanya bertanggung jawab kepada orang yang lihat. Kerjakan sesuatu untuk dilihat oleh manusia. Bikin segala kekacauan sehingga kelihatan adalah terjadi meledaknya SARA di sini sana. Tetapi di belakang itu ada rekayasa orang-orang tertentu. Saudara-saudara, Tuhan melihat dari surga. Itu lebih penting dari orang melihat dari dunia. Orang sekitarmu menilai engkau bagaimana, itu soal kecil. Penilaian dari Tuhan itu soal besar. Jika semua orang mengatakan engkau baik, Tuhan mengatakan engkau tidak baik. Tetap engkau tidak baik. Yesus berkata, cilakalah jika semua orang mengatakan engkau baik. Pada waktu semua orang mengatakan engkau baik, berarti engkau menyenangkan semua orang yang engkau lihat, dan engkau sudah menjadi orang pura-pura. Jika semua orang dunia mengatakan engkau baik, engkau menjadi baik hanya di bawah penilaian manusia yang tidak mempunyai standar surga. Itu bahaya sekali. Itulah demikian Paulus mengatakan kalimat ini. Jangan mendukakan Roh Kudus. Apa artinya? Roh Kudus tidak lihat oleh orang lain. Pada waktu orang lain tidak lihat, engkau harus mengetahui dia ada di situ. Kalau orang lain tidak mengenal Tuhan, engkau harus tahu. Dan engkau harus kenal Tuhan. Kalau orang lain tidak tahu apakah penilaian Roh Kudus, engkau harus tahu apa itu penilaian Roh Kudus. Karena engkau berlainan dengan orang dunia. Orang dunia tidak ditebus. Orang dunia belum kenal. Orang dunia tidak mengalami darah Yesus Kristus. Dan orang dunia tidak diberikan
Roh Kudus di dalam hatinya. Tapi engkau memiliki. Saudara-saudara, Yesus berkata, aku akan pergi, dan setelah aku pergi kepada Bapa, ada satu oknum yang lain akan dikirim. Dan oknum itu adalah Roh Kudus, Parakletos. Dia adalah penghibur yang lain. Saudara-saudara, Allah Bapa mengutus aku kembali kepada Bapa, aku dan Bapa akan mengutus penghibur yang lain kepadamu. Dan dia akan memuliakan aku sebagaimana aku memuliakan Bapa. Dan dia akan berdiam beserta dengan kamu untuk selama-lamanya. Ini adalah doktrin Allah Tritunggal yang diajar oleh Yesus Kristus satu hari sebelum dia naik atas kayu salib. Ini adalah ajaran Tritunggal yang begitu jelas keluar daripada oknum kedua dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Dan dia berkata, Bapa mengutus aku kembali kepada Bapa. Di sini yang mengutus dan yang diutus, dua oknum. Setelah aku kembali kepada Bapa, maka ada roh penghibur yang lain. Berarti oknum yang ketiga turun dari takhta Bapa, akan berdiam dengan engkau. Dengan demikian Roh Kudus akan beserta dengan gereja. Roh Kudus berada dalam diri orang Kristen yang ditebus. Roh Kudus mendampingi kaum pilihan. Roh Kudus menjadi meterai bahwa kita milik Tuhan. Saudara-saudara, sampai Kristus datang kembali untuk membawa gereja dan menaklukkannya seluruhnya kepada Bapa. Dengan demikian doktrin Allah Tritunggal begitu jelas dari mulut Kristus yang mengajarnya di dalam Yohanes pasal 14 sampai 16. Itu sebab kita mengetahui berbeda sekali antara orang Kristen dibedakan dengan orang lain. Orang Kristen adalah orang yang hidupnya mempunyai dampingan Roh Allah yang kekal. Orang Kristen adalah orang yang hidupnya memiliki Parakletos untuk menghibur, menguatkan dan mengawasi kita hari demi hari. Itu sebab jangan kita hidup seperti mereka yang tidak mengenal Tuhan. Nah, saudara-saudara, ayat-ayat sebelumnya Paulus berkata, jangan beri kesempatan kepada iblis. Dan ayat ke-30 mengatakan, jangan mendukakan Roh Kudus. Berarti kita hidup di tengah-tengah kedua kekuatan yang saling bertentangan dan berusaha untuk merebut kita. Saudara-saudara, setan mencari kesempatan untuk masuk ke dalam hidup kita, untuk masuk mempengaruhi tindak tanduk kita, untuk masuk mempengaruhi keputusan kita. Dan Roh Kudus berada di dalam diri kita, menjadi meterai, pendamping, penghibur, sekaligus pengawas hidup kita. Dengan keadaan demikian kita hidup di dalam keadaan yang tidak gampang, sewenang-wenang. Sekali lagi saya mengatakan kalimat yang pertama saya katakan, di dalam ayat ini menunjukkan kepada kita, kita tidak hidup sebebas kita sendiri. Kita punya kebebasan, tidak sewenang-wenang, boleh kita lakukan seenaknya. Saudara-saudara, kita hidup, kita mengambil keputusan bertindak tanduk, harus kita pikirkan kedua unsur rohani yang tidak kelihatan. Unsur pertama, unsur kejahatan dari iblis yang mengintai, mencobai dan berusaha merubahkan rohani kita, mengacaukan iman kita dan menyelewengkan perjalanan hidup kita. Dan kita juga harus memikirkan ada unsur kedua, yaitu Roh Kudus, oknum ketiga dari Allah Tritunggal, yang berusaha membawa kita kembali, mengawasi, menerangi, memberikan petunjuk, menghibur, mengkuatkan, dan memberikan pencerahan kepada kita. Jika kita tidak memikirkan akan kedua unsur rohani di samping kebebasan kita sewenang-wenang, maka kita akan menjadi orang yang liar. Kita berbuat segala sesuatu secara tidak tanggung jawab dan hanya dinilai oleh manusia yang kelihatan saja. Saudara-saudara sekalian, Paulus berkata, jangan mendukakan Roh Kudus. Di dalam ayat ini saya minta saudara perhatikan, kita memikirkan apakah hubungan orang Kristen dengan Roh Kudus. Kita boleh mengatakan dosa terhadap Roh Kudus itu ditulis di dalam kitab suci berkali-kali muncul, baik di dalam Injil maupun di dalam surat-surat dari Rasul. Saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus mengatakan jangan menghujat Roh Kudus. Lalu di dalam para Rasul pasal 7 mengatakan jangan menentang Roh Kudus. Lalu di dalam Tesalonika pasal ke-5 katakan jangan memadamkan Roh Kudus. Dan di Efesus pasal 4 dikatakan jangan mendukakan Roh Kudus. Maka sekarang akan melihat keempat istilah ini.
Kedua istilah di pertama yaitu menghujat dan menentang Roh Kudus. Dan kedua istilah di belakang yaitu mendukakan dan memadamkan Roh Kudus. Ini merupakan 4 tindak tanduk manusia yang bersalah kepada Roh Tuhan Allah. Manusia mungkin berdosa kepada Roh Kudus di dalam 4 istilah ini. Apakah perbedaan ini? Hari ini kita akan menjelaskan satu persatu. Saudara-saudara sekalian, terhadap Roh Kudus kita mungkinkah taat? Mungkin. Terhadap Roh Kudus kita mungkin mendapatkan kekuatan daripada Dia, menerima hiburannya? Mungkin. Tapi terhadap Roh Kudus, mungkinkah kita bersalah dan berdosa kepada Dia? Mungkin. Bersalah dan berdosa kepada Roh Kudus itu boleh dibagi sebagai 2 kelompok. Kelompok pertama itu dosa yang diperbuat bersalah kepada Roh Kudus sebelum orang itu menjadi orang Kristen, atau dilakukan oleh orang bukan Kristen. Pertama yaitu menghujat Roh Kudus. Saudara-saudara, apakah artinya menghujat Roh Kudus? Apakah ini dikategorikan di dalam berarti bahwa ini dosa yang mematikan, dosa yang tidak mungkin diampuni? Nah, saudara-saudara, di dalam Alkitab ada pemisahan, perbedaan di dalam 2 golongan dosa. Dosa yang boleh diampuni dan dosa yang tidak bisa diampuni. Dosa yang tidak membawa kepada kematian dan dosa yang membawa kepada kematian. Dosa yang tidak membawa kematian berbeda dengan dosa yang mematikan. Dosa yang membawa kepada kematian adalah dosa yang membinasakan orang. Nah, saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus berkata, yang bisa membunuh tubuhmu tetapi tidak bisa membunuh dan tidak bisa membinasakan jiwamu, jangan takut kepada Dia. Itu ditunjukkan kepada penganiayaan dari musuh gereja, membunuh orang Kristen atau martir-martir. Saudara-saudara, tetapi dosa yang bisa membunuh jiwamu, itu sebenarnya itu apa? Itu adalah dosa yang sangat tidak mungkin diampuni oleh Tuhan. Dosa yang menjadikan kita terlepas daripada hadirat Tuhan, anugerah Tuhan, pengampunan dari Tuhan. Nah, dosa yang mematikan, dosa yang tidak bisa diampuni, itu sebenarnya dosa apa? Apakah ada dosa manusia yang begitu besar sampai kuasa Allah tidak cukup untuk mengampuni dia? Sebenarnya tidak ada. Saudara-saudara, tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga kuasa Kristus tidak sanggup mengampuni. Saya tidak percaya ada dosa semacam demikian. Tetapi mengapa Alkitab mencatat ada dosa yang mematikan? Mengapa Alkitab mengatakan ada dosa yang tidak bisa diampuni? Dan hal ini dikaitkan dengan menghujat Roh Kudus. Kalau demikian, menghujat Roh Kudus adalah dosa paling besar di antara semua berdosa. Tetapi Alkitab justru kepada orang Kristen Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus datang akan mengakibatkan manusia menghakimi diri di dalam 3 hal: tentang dosa, tentang keadilan, dan tentang penghakiman. Kalau demikian, tentang dosa, justru karena mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus, dengan mengkaitkan semua ayat-ayat yang penting dengan kalimat-kalimat yang begitu tajam ini, maka kita harus mengerti apakah artinya menghujat Roh Kudus. Saudara-saudara, menghujat Roh Kudus, kalau itu menjadi dosa yang paling besar yang tidak bisa diampuni, dan dosa itu pada waktu Roh Kudus datang memberikan peneguran kepada manusia, dikatakan tentang dosa karena mereka tidak percaya kepada aku. Maka apakah artinya menghujat Roh Kudus? Kita harus melihat daripada tidak percaya kepada Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara sekalian, saya kira di dalam Alkitab memberikan kepada kita dua aspek. Aspek pertama yaitu pada waktu Yesus berada di dalam dunia, ada semacam orang yang menghujat Dia, menghujat Roh Kudus. Dan kedua, setelah Kristus melunaskan tugasnya, mati dan bangkit pula dari antara orang mati dan naik ke surga, penginjilan dilakukan di seluruh dunia, ada orang yang menghujat Roh Kudus. Siapakah orang yang menghujat Roh Kudus? Apakah mungkin orang Kristen yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan, masih bisa menghujat Roh Kudus?
Saya kira ini satu pertanyaan sangat peka sekali. Dan pada waktu banyak orang yang menuntut kerohanian maju, pada waktu orang menuntut hidup kesucian, makin membaca kitab suci, berdoa di hadapan Tuhan, kadang-kadang justru orang yang menuntut kerohanian, menuntut kesucian, menuntut kemajuan pengertian firman Tuhan, tercantol di dalam kalimat ini. Sehingga dia menganggap mungkin dia sudah menghujat Roh Kudus. Nah saudara-saudara, benarkah orang Kristen bisa menghujat Roh Kudus? Saya akan memberikan terlebih dahulu satu kalimat untuk menenangkan saudara. Orang yang ditebus, orang pilihan Tuhan yang sungguh-sungguh Kristen, sungguh-sungguh diperanakan pula, tidak mungkin menghujat Roh Kudus. Nah ini kalimat untuk menenangkan saudara. Yang menghujat Roh Kudus adalah mereka yang bukan kaum pilihan. Ada mereka yang tidak ditebus, mereka yang tidak diselamatkan melalui darah Yesus Kristus. Mereka anak-anak yang tidak akan menerima hidup kekal. Mereka yang menghujat Roh Kudus. Dan dosa mereka tidak bisa diampuni. Karena penghujatan Roh Kudus sama dengan penolakan, penawaran, penyodoran Roh Kudus tentang keselamatan sampai selama-lamanya. Sampai mati dia tidak menerima Yesus Kristus. Dosa karena mereka tidak percaya kepada-Ku. Nah saudara-saudara sekalian, ini merupakan satu kunci untuk memisahkan perbedaan antara berdosa kepada Roh Kudus di dalam hidup orang yang binasa dan berdosa kepada Roh Kudus di antara hidup orang yang sudah diselamatkan. Nah saudara-saudara, menghujat Roh Kudus boleh dikatakan merupakan penolakan keselamatan sampai mati, menghina keselamatan Yesus Kristus. Dan sudah mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus, sudah mendapatkan penawaran dari Roh Kudus, tapi mereka menolak, mereka tidak menerima, dan mereka sampai mati tidak ada keselamatan. Nah saudara-saudara, di dalam Ibrani pasal 10 ayat ke-26 kita melihat satu ayat yang penting tentang Roh Kudus dan hidup orang yang menerima pekerjaannya. Kita akan membaca bersama-sama Ibrani pasal ke-10 ayat yang ke-26. Saya membaca terlebih dahulu satu kali, sesudah saudara semua membuka suara membaca bersama-sama. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tiada lagi korban untuk menghapus dosa itu. 27. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan menghakimkan, dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atau keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih 29. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang mengkuduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Menghina roh kasih karunia. Ini ayat diterjemahkan yaitu yang menghujat roh sebagai pohon anugerah, roh sebagai pelaksana anugerah. Jadi ini ayat penting sekali. Terjemahan Indonesia tidak terlalu jelas. Saudara-saudara, di sini dikatakan yang menganggap najis darah perjanjian yang mengkuduskan, dan yang menghina roh kasih karunia. Ayat ini di dalam terjemahan yang lain yaitu meremehkan, menghujat atau menganggap segala anugerah dari Roh Kudus sebagai sesuatu yang harus dihina. Saudara-saudara, di sini memakai istilah Roh Kudus sebagai pelaksana anugerah. Dalam terjemahan Mandarin, dalam terjemahan yang lama kitab suci Alkitab bahasa Indonesia, pohon anugerah, sumber anugerah. Jadi di sini kita melihat Roh Kudus mempunyai peranan yang penting, sehingga pada waktu dia melaksanakan penyodoran pengampunan dosa kepada orang, setelah orang itu mendengarkan penginjilan, maka orang itu harus bereaksi serius kepada Tuhan secara beres. Jikalau dia memberikan reaksi yang tidak beres kepada Tuhan, dia harus bertanggung jawab diri di dalam kekekalan kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, sekarang saya minta saudara perhatikan 3 kalimat di bawah. Pertama, Allah Bapa
penyedia anugerah keselamatan. Kalimat kedua, Anak Allah, penggenap keselamatan. Kalimat ketiga, Roh Kudus adalah pelaksana anugerah keselamatan. Sekali lagi, Allah Bapa, penyelenggara, penyedia anugerah keselamatan. Kedua, Anak Allah, penggenap, penyempurna anugerah keselamatan. Ketiga, Roh Kudus, pelaksana anugerah keselamatan. Semua 1, 2, 3. Allah Bapa, penyedia anugerah keselamatan. Kedua, Allah Anak, penggenap, penyempurna anugerah keselamatan. Ketiga, Roh Kudus, pelaksana anugerah keselamatan. Jadi kalau mengerti ketiga tahap ini dengan jelas, saudara mengerti kaitan seluruhnya. Apa artinya menentang Roh Kudus dan sampai kepada menghujat Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, Allah Bapa menyediakan anugerah keselamatan. Sesudah anugerah itu disediakan lengkap, lalu dia mengutus anaknya ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk menggenapi anugerah keselamatan. Maka pada waktu Yesus datang ke dalam dunia, dia mengatakan, aku datang untuk menjalankan kehendakmu. Baca Ibrani 10 ayat ke-7. Saudara-saudara, lalu pada waktu Yesus Kristus sebelum naik ke atas kayu salib, dia mengatakan, ya Bapa, yang kau serahkan kepadaku sudah ku genapi. Yang kau berikan kepadaku sudah ku berikan hidup kekal kepada dia. Karena mengenal engkau Allah yang tunggal, dan mengenal Kristus yang kau utus, itulah hidup yang kekal. Aku telah memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang kau berikan kepadaku. Dan Yesus Kristus dengan menggenapkan rencana Tuhan Allah, dia naik ke atas kayu salib. Di atas kayu salib Yesus mengatakan tetelestai. Dia berkata, genaplah, sudah sempurnalah, sudah saya genapi segala rencana keselamatan yang kau sediakan. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan, demikian besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dikaruniakan anak yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepada dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi dosa manusia, tapi untuk mengampuni mereka. Dan dia datang sebagai terang masuk ke dalam dunia. Tapi manusia tidak suka terang, mereka lebih suka kegelapan, supaya dosa mereka tidak terbongkar dan tidak tertemplak. Saudara-saudara, kitab suci begitu jelas mengatakan keselamatan ada di dalam Bapa justru digenapkan oleh anak. Keselamatan yang disediakan oleh Bapa justru digenapi, disempurnakan oleh anak. Di manakah kan penyempurnaan itu? Di atas Golgota, di atas kayu salib. Kristus menggenapi rencana pengampunan, rencana keselamatan, rencana anugerah, menebus manusia keluar daripada dosa. Saudara-saudara, Yesus penggenap anugerah keselamatan Bapa. Tetapi Bapa sudah sedia, anak sudah genap, kita sudah diampuni belum? Belum. Mengapa belum? Menunggu oknum ketiga melaksanakan. Bagaimana cara oknum ketiga melaksanakan? Roh Kudus memenuhi, Roh Kudus mencurahkan, dan Roh Kudus mendampingi, menyaksikan khotbah-khotbah yang disampaikan dengan setia oleh rasul-rasul dan hamba Tuhan yang mengabar Injil. Dengan baik-baik bagian ini, sehingga pada waktu Roh Kudus diturunkan dalam dunia, itu menurut janji Yesus Kristus, Roh turun atas kamu, kamu akan berkuasa untuk menjadi saksiku dari Yerusalem sampai di Samaria, sampai di ujung bumi. Saudara-saudara, dari Yerusalem sampai Yudea, sampai Samaria, sampai Yerusalem, berarti pelaksanaan ini ada rencana Allah, mulai daripada orang Israel sampai ke bangsa-bangsa semua dikabarkan Injil. Dan segala bangsa harus menerima Injil, segala suku harus mendengar Injil. Dan siapa yang mengabar Injil? Ya, mereka yang mengenal rencana Allah, dan mereka yang berada di dalam panggilan Tuhan. Mereka diurapi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Mereka berdiri, mereka berkhotbah,
mereka memberitakan Kristus yang disalib dan dibangkitkan. Pemberitaan Injil, itulah tugas gereja yang besar sekali. Pada waktu kita mengemukakan Kristus mati bagimu, pada waktu kita mengajak, datanglah kepada Dia. Pada waktu kita menjamin, barang siapa percaya Yesus, dia akan diselamatkan. Pada waktu kita menyeru, siapa saja beriman kepada Yesus Kristus, datang menerima Yesus, engkau akan menjadi anak Allah. Kalimat-kalimat ini adalah kalimat-kalimat yang pasti, kalimat-kalimat yang mutlak, kalimat-kalimat yang diberikan jaminan langsung oleh Tuhan Allah. Sehingga pada waktu Injil diberitakan, firman dibagikan kepada orang lain, tidak mungkin tidak Roh Kudus mendampingi. Saudara-saudara, sekali lagi saya berkata kepada saudara, khususnya pemuda-pemudi yang menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, jangan takut jika engkau sungguh-sungguh setia, tekun, dan beriman bersandar kepada Tuhan, memberitakan dengan sungguh-sungguh Injil Yesus Kristus. Tidak mungkin tidak Roh Kudus tidak bekerja. Karena memang Roh Kudus dikirim, diutus untuk tugas itu. Saudara-saudara, yang paling takut adalah gereja lupa tugas. Yang paling takut adalah orang Kristen tidak berani mengabarkan Injil. Jika kita dengan sungguh-sungguh memberitakan melalui cinta kasih, kuasa, bijaksana, dan urapan dari Tuhan, memberitakan Injil, mengajak orang menerima Yesus Kristus, jangan takut. Mereka mungkin benci kamu, tetapi hati mereka ditusuk karena Injil itu berkuasa. Mungkin mereka rasa risih, sulit menerima karena kebudayaan mereka dan agama mereka yang lama, bukan Kristen. Tapi hati mereka tergerak, yang betul-betul menyodorkan hal yang tidak mungkin diterima di dalam agama yang lain. Profesor Furkill di dalam satu buku menulis satu hal yang sangat menyentuh hati saya. Dia mengatakan pada satu seorang dihukum mati di dalam penjara, lalu dia tulis surat kepada alim ulama agama. Bagaimana saya bisa diselamatkan? Dijawab, beramalah dengan baik, dengan keadaan amalmu yang baik, engkau akan diterima di sisi Tuhan. Engkau akan diterima dengan baik oleh Tuhan setelah engkau mati. Tapi dia mengatakan, bagaimana saya bisa beramal dengan baik? Saya sudah dijatuhkan hukuman mati. Saya sudah tidak ada kesempatan untuk hidup lagi di dalam dunia masyarakat di luar. Saya cuma di penjara, di sel, tunggu kematian. Saya tidak bisa beramal baik lagi. Dia tulis surat lagi kepada alim ulama yang lain. Tanya, saya sekarang tunggu mati. Apa yang harus saya berbuat supaya saya boleh menjadi orang yang diselamatkan? Jawaban tetap sama. Berbuatlah baik supaya engkau diterima oleh Tuhan. Maka dia mengatakan ini tidak mungkin. Pada satu hari seorang penginjil datang ke penjara, berkata kepada dia, kita semua orang berdosa. Kita tidak ada yang cukup baik. Kita semua harus binasa karena perbuatan kita telah melawan kehendak Tuhan. Dan kita bukan saja di dunia ini sudah berdosa. Kita di dunia rohani bersalah kepada Tuhan. Kita bukan hanya di dunia ini bersalah kepada manusia. Di kerohanian kita bersalah kepada Tuhan. Dan kita dihukum mati keduanya, yaitu di neraka. Tapi Yesus mati bagimu. Pada waktu orang ada di penjara itu mendengarkan kalimat ini, dia cucurkan air mata. Dia mengatakan, meskipun saya bukan orang Kristen, saya beragama lain, tapi baru kali ini saya mendengar jawaban yang sesungguhnya. Ada yang mati bagiku. Ada darah yang bisa menebus, membersihkan hatiku. Dan dia menerima Tuhan sebelum dia dihukum mati. Saudara-saudara sekalian, Roh Kudus bekerja. Roh Kudus mendampingi orang betul-betul mengabarkan Injil. Dengan rendah hati orang itu sungguh-sungguh tekun dan setia kepada firman Tuhan. Dia memberitakan meskipun orang tidak terima. Tapi hati sedalam-dalamnya pasti ada orang yang mendengar suara Roh Kudus. Karena Roh Kudus pelaksana pengampunan dosa. Saudara-saudara, maka saya memberikan satu contoh. Papa beli beras. Mama masak beras menjadi nasi. Kakak kirim nasi kepada adik. Jadi papa beli, mama masak, kakak kirim, adik terima. Bapak sedia, anak genapi, Roh Kudus menyodorkan orang berdosa terima. Anugerah sama. Jadi Allah Bapa menyediakan keselamatan. Allah Anak menggenapi keselamatan. Allah Roh Kudus menyodori keselamatan. Terimalah Yesus Kristus. Roh Kudus menggerakkan hati kita.
Saya percaya pada saat-saat khotbah tertentu kau dengar, engkau merasa Roh Kudus ketuk pintu. Roh Kudus menyodor. Roh Kudus memberikan satu pencerahan, memberikan penawaran, memberikan satu undangan, memberikan satu ajakan. Hei orang berdosa, dia bukan menghakimi. Dia bukan seperti ibu yang bodoh, taunya marah-marah. Tapi dia mengajak, mari bertobat. Ayo tinggalkan dosamu, menerima Yesus. Pada waktu Roh Kudus mengajak, menyodorkan, melaksanakan keselamatan. Nah itu merupakan kunci engkau diampuni atau tidak. Kalau engkau bilang, tidak, saya tidak mau. Maka Roh Kudus mungkin memberi kesempatan lagi, mungkin tidak. Jikalau andai kata beberapa tahun kemudian engkau pernah menolak Tuhan, diberikan kesempatan lagi, Roh Kudus menawarkan lagi. Sekarang kuberi kesempatan kepada engkau, bertobatlah, tinggalkan dosamu, menerima Yesus dan keselamatannya. Engkau tidak, engkau menolak lagi. Sekali lagi dengar, mungkin Roh Kudus memberikan kesempatan, mungkin tidak. Jikalau ada kata beberapa tahun lagi Roh Kudus memberikan kesempatan di dalam satu kebangunan rohani, atau melalui penginjilan pribadi, atau melalui orang mengabar Injil di penjara kepadamu, atau melalui orang mengabar Injil di rumah sakit pada waktu engkau parah sekali, memberikan kesempatan kepada engkau, terimalah Tuhan, bertobatlah, Kristus mati bagi engkau. Waktu itu engkau mengatakan, saya tidak gampang menerima, karena saya latar belakang Konghucu, atau saya Buddha, atau saya Islam. Lalu Roh Kudus mengatakan, tidak ada orang mati bagimu selain Kristus, anak Allah yang tunggal. Maka bukan agama menyelamatkan kamu, tetapi Kristus yang menyelamatkan kamu. Pada saat itu engkau mengatakan, kalau demikian saya menerima Tuhan Yesus. Nah saudara-saudara, berarti engkau memang kaum pilihan yang akhirnya tidak mungkin menolak Roh Kudus lagi. Jadi di dalam poin yang keempat daripada tulip Calvinisme, irresistible grace, bahwa anugerah yang tidak mungkin ditolak, tidak berarti tidak ada orang menolak Roh Kudus. Tidak berarti tidak ada orang menentang Roh Kudus. Justru anak-anak Allah yang sudah menjadi orang Kristen sebelumnya seringkali menolak dan menentang Roh Kudus. Tetapi penolakan itu tidak akan berhasil, karena akhirnya kuasa cinta Tuhan melampaui kuasa penolakan kita, sehingga kita lembut. Sekarang saya tanya secara terbuka, sebelum menjadi orang Kristen yang pernah menolak anugerah Tuhan, angkat tangan. Siapa yang sebelum menjadi Kristen pernah menolak anugerah Tuhan? Coba angkat tangan. Coba. Pernah menolak, ditawari pernah. Ini semua dari lahir tidak pernah menolak. Jangan ketawa, ini serius. Barang siapa berkata, aku dulu pernah menolak anugerah Tuhan. Coba angkat tangan, saya mau lihat. Nah saudara-saudara, jadi istilah irresistible grace tidak berarti tidak ada orang pernah menolak. Justru anak-anak Tuhan sering menolak sebelum mereka sungguh-sungguh pada akhirnya ditaklukkan oleh kuasa Tuhan. Tetapi yang disebut irresistible grace berarti the grace of God is bigger than the power of your rejection. Jadi pada waktu engkau menolak, akhirnya tak kuat lagi, engkau menerima. Pada saat terakhir, jikalau engkau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, maka anugerah keselamatan itu langsung dilaksanakan Roh Kudus ke dalam hatimu, dan engkau diampuni segala dosa. Sekarang, dengar kalimat terakhir, saudara-saudara. Bagaimana kalau sebelum mati, kesempatan terakhir engkau tetap tolak? Kalau kesempatan terakhir sebelum engkau mati, engkau tetap tolak, maka tidak ada pengampunan dosa bagi engkau. Engkau tidak ada penyodoran lagi, tidak ada penawaran lagi, tidak ada pelaksanaan lagi pengampunan dosa. Engkau akan membawa dosamu ke kekekalan untuk selama-lamanya tidak diampuni lagi. Itu namanya menghujat Roh Kudus. Saudara-saudara. Jadi istilah menghujat Roh Kudus adalah terus-menerus menentang penyodoran Roh Kudus sampai saat terakhir, kesempatan terakhir, lalu membuktikan engkau memang bukan kaum pilihan. Saudara-saudara, mengapa kalau begini Roh Kudus masih memberikan penawaran kepada mereka? Karena ini
disebut sebagai semacam anugerah yang untuk panggilan umum, bukan panggilan khusus. Nah, saudara-saudara, saya tidak memperdalam akan isu teologi pada pagi ini, dan saya akan meneruskan. Dengan demikian, orang yang menentang Roh Kudus dan akhirnya tidak pernah dan akhirnya menghina, menghujat Roh Kudus sampai tidak menerima, sampai dia mati, berarti dia menghujat Roh Kudus. Orang yang menentang Roh Kudus dan menghujat Roh Kudus, ini kedua istilah, kedua dosa perbuatan kepada Roh Kudus hanya dilakukan oleh mereka yang tidak menerima Tuhan Yesus. Saudara-saudara, dan engkau mengatakan, saya kalau demikian tidak mungkinkah menghujat Roh Kudus? Engkau kalau sudah menerima Tuhan Yesus betul-betul di dalam keadaan sadar, keadaan kesungguhan, pengertian, dan gerakan Roh Kudus menerima Tuhan sebagai juru selamat, engkau tidak mungkin tergolong orang yang menghujat Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, saya tahu sebagian orang Kristen selalu ketakutan dan tidak berani beritahu kepada orang lain kalau dia kadang-kadang rasa mungkin dia tergolong orang menghujat Roh Kudus, sehingga berada dalam kesulitan yang besar sekali. Dan bulan depan saya akan memberikan beberapa minggu kesempatan tanya jawab kepada saudara, sehingga saudara boleh menanya lebih jelas tentang hal ini. Saya teruskan lagi. Dan dua macam dosa yang mungkin dilakukan oleh orang Kristen mengenai bersalah kepada Roh Kudus adalah yang saya tadi katakan. Di dalam 1 Tesalonika pasal ke-5 dikatakan jangan memadamkan Roh Kudus. Quench the Spirit. Dan Efesus pasal 4 ayat 30, jangan mendukakan Roh Kudus. Ini dua dosa, dua kesalahan yang mungkin diperbuat oleh orang Kristen terhadap Roh Kudus. Pertama, itu memadamkan Roh Kudus. Apa artinya? Yaitu menyiram air dingin atau menghentikan atau membuat hangat api itu menjadi padam. Itu namanya memadamkan Roh Kudus. Saudara-saudara, kalau engkau melihat Roh Kudus sedang bekerja menghangatkan seseorang, atau Roh Kudus sedang bekerja mengkobarkan hatimu untuk mencintai Tuhan, jangan engkau memadamkan. Itu berarti gerakan harus ditaati dan diterima. Roh Kudus seperti ibu yang sudah melahirkan anak, maka dia terus mendampingi anak bayi yang kecil karena dia mencintainya. Roh Kudus tidak meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Roh Kudus mendampingi kita. Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Dan Roh Kudus memupuk, membesarkan rohani dan iman kita. Saudara-saudara, itu sebab cintailah Roh Kudus. Karena dia adalah oknum ketiga dari Allah Tritunggal yang konkret, hidup, realita di dalam diri kita. Maka bedanya orang Kristen dengan orang kafir, orang Kristen hidup secara dua oknum berdampingan. Roh Kudus adalah oknum Allah, diri dia adalah oknum yang dicipta bersama-sama, dan hidup di dunia ada pendampingan Tuhan Allah di dalam diri Roh Kudus, oknum yang ketiga. Tapi orang yang bukan Kristen tidak demikian. Mereka hidup diam diri yang dicipta oleh Tuhan, lalu mereka tidak ada pendampingan dari Tuhan Sang Pencipta, sehingga mereka hidup semau sendiri, mereka hidup sewenang sendiri, hidup sebebas sendiri. Tapi mereka tidak sadar kebebasan, kewenangan, dan kemauan mereka belakangnya justru disetir oleh setan yang mencari kesempatan untuk mempengaruhi mereka. Mereka kasihan sekali, saudara-saudara, kasihan sekali. Orang yang mempermainkan manusia, mengadu manusia seperti mengadu ayam. Dan dia kira dia pemain sandiwara, dalang yang tidak kelihatan. Dia kira orang tidak tahu. Tuhan memperbolehkan dia berbuat demikian untuk menyatakan berapa jahat adanya. Dan pada akhirnya ada penghakiman yang adil dari Tuhan, yang sulit diterima oleh manusia. Kita tidak boleh bermain-main. Orang yang menganggap diri pandai adalah orang paling bodoh. Orang merasa diri berkuasa ada orang paling lemah. Orang merasa diri paling hebat adalah orang yang paling bodoh, yang paling gawat. Saudara-saudara, Kristus di atas kayu salib tidak menyatakan kehebatannya, maka dia mempunyai kuasa terbesar menyelamatkan. Tidak menyatakan bijaknya, maka dia melampaui
semua pemikir-pemikir filosof. Tidak menyatakan kuasanya. Dia begitu lemah, tidak membantah, tidak membela diri, dan dipaku di atas kayu salib. Maka tidak ada kekuatan lain boleh mengalahkan kuasa Kristus, baik di dunia maupun di surga. Itulah paradoks daripada Injil. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Paulus berkata, engkau jangan mendukakan Roh Kudus. Berarti apakah? Paulus berkata, jangan memadamkan Roh Kudus. Apakah artinya? Berarti Roh Kudus mempunyai tindakan yang begitu membangun engkau, membakar engkau, menghangatkan engkau, memberikan penggerakan kepada engkau. Dan dia tidak pernah paksa. Saudara-saudara, pendidikan yang baik bukan pendidikan yang paksa habis-habisan. Pendidikan yang baik ada pendidikan yang akhirnya memberikan kesadaran, mendorong kerelaan, sehingga engkau otomatis, engkau sendiri menyerah kepada kebenaran dan keadilan. Itu pendidikan baik. Maka Roh Kudus berbeda dengan agama. Agama menakut-nakuti orang. Orang tidak berbuat jahat karena takut agamanya tidak memperbolehkan dia. Tetapi Roh Kudus bukan memakai cara agama. Roh Kudus justru memakai cara mendorong, menyadarkan sampai akhirnya menimbulkan kerelaan inisiatif di dalam diri orang yang mendapatkan pendidikan dari Roh Kudus. Nah, saudara, itu sebab Paulus mengatakan dua istilah ini. Pertama, jangan memadamkan Roh Kudus. Saudara-saudara, kalau ada satu hati yang digerakkan Roh Kudus, jangan memadamkan. Satu kali seorang anak yang sudah lama tidak pulang, papanya terus kangen anak, anaknya terus tidak pulang. Pada satu malam salju turun tebal kira-kira sampai 60 cm. Di tengah-tengah kedinginan luar biasa, kira-kira abad yang lalu, tidak ada heater. Dia rumah yang sangat dingin untuk menghemat bahan bakar. Ayahnya itu berada dalam keadaan sangat dingin. Malam-malam jam 2 dengar suara teriakan, tolong, tolong. Dia mengatakan, ya mungkin orang lain juga dengar, tolong. Maka saya tidak menolong, terlalu dingin buat saya. Saudara-saudara. Lalu dia tidak buka pintu, dia tidak tolong. Dia dengar suara orang di luar minta tolong. Saudara-saudara. Pada pagi-pagi dia bangun, dia buka pintu, dia tercengang. Justru yang mati di tengah-tengah satu dingin. Itu adalah anak sendiri yang dia tunggu lama, belum pulang-pulang. Waktu dia melihat siapa itu, mirip anak saya. Dia keluar di tengah kedinginan, dia lihat. Itu justru adalah anak yang dia sudah tunggu lama hendak pulang. Malam itu pulang sampai di dekat situ, sudah kedinginan. Hanya sisa jangka yang terakhir, yang pendek. Tapi belum sampai rumah kedinginan, minta tolong. Dia karena tidak mau tolong. Karena dia sendiri diam kedinginan. Akhirnya kehilangan anak. Dia pukul dadanya. Menangis dengan suara keras sekali. Minta anaknya kembali. Tapi tidak mungkin. Karena apa? Karena dia memadamkan suara kerakan. Suara mengatakan, tolong dia. Tidak. Saya sendiri dingin. Saudara-saudara. Di dalam kekekalan. Engkau akan mengetahui. Berapa kali engkau memadamkan Roh Kudus mengakibatkan berapa banyak kerugian rohani yang engkau tidak pernah tahu. Saudara-saudara, kadang-kadang kalau Roh Kudus bekerja, menghangatkan engkau, menggerakkan engkau, memberikan gerakan yang luar biasa dalam hatimu. Jangan mengatakan, tidak usah lah, tidak apa kok, tidak usah ikut juga dapat. Jangan kerjakan. Saudara-saudara, saya kalau bayangkan kembali, umur 12, saya digerakkan Tuhan. Saya maju ke depan menyerahkan diri. Umur 17, setelah 5 tahun saya menyeleweng. Saya akhirnya kembali lagi kepada Tuhan. Digerakkan Tuhan saya datang. Kalau hari itu gerakan Tuhan saya padamkan. Saya tidak tahu Stephen Tong sekarang di mana. Kalau gerakan Tuhan saya padamkan. Saya tidak tahu di mana. Saya kadang-kadang terus memelihara satu sensitif, kepekaan untuk pimpinan Roh Kudus. Saya tidak berani memadamkan. Karena itu cara satu-satunya untuk keep in good relationship with the Holy Spirit. Saudara-saudara, jikalau Roh Kudus menggerakkan engkau mengerjakan sesuatu, jangan tunda. Jikalau Roh Kudus menggerakkan engkau, menghangatkan engkau mengerjakan sesuatu, jangan tunda besok. Karena Tuhan mempunyai jadwal sendiri. Orang yang tunda-tunda akan kehilangan kesempatan. Saudara-saudara, kalau ada satu hati yang digerakkan Roh Kudus, maka dia akan mengerjakan sesuatu. Jangan tunda. Jikalau Roh Kudus menggerakkan engkau, mengerjakan sesuatu, jangan tunda besok. Karena Tuhan mempunyai jadwal sendiri. Orang yang tunda-tunda akan kehilangan kesempatan.
Charles Spurgeon mengatakan, orang yang menunggu kesempatan lebih besar hanya menunggu kesempatan menyesal. Saudara-saudara, pada saat engkau masih bisa melayani, layani Tuhan. Pada saat engkau masih mempunyai kekuatan membantu orang lain. Pada saat engkau masih mampu memberikan sesuatu. Karena tidak senantiasa engkau hidup seperti hari ini. Saudara-saudara, jangan memadamkan Roh Kudus. Dan kedua, di sini jangan mendukakan Roh Kudus. Istilah mendukakan Roh Kudus berarti sedih, berarti khawatir, berarti susah. Ini berarti Roh Kudus itu seperti ibu yang mengkhawatirkan anak di dalam bahaya, mengkhawatirkan anak yang bertumbuh tidak beres. Demikian juga kerohanian kita. Jangan mendukakan Roh Kudus. Saudara-saudara, saya akan berkhotbah sampai di sini saja. Dan minggu depan kalau Tuhan pimpin kita mendetail lagi, di dalam hal apa kita tidak boleh mendukakan Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing. Mari kita tunduk kepala, kita masuk di dalam Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau mengirim anak untuk menebus kami. Dan Engkau mengirim Roh Kudus untuk menyadarkan kami. Sehingga kami merasa butuh penebusan. Dan butuh hidup dan pertumbuhan. Kami bersyukur kepadamu pula. Karena Engkau telah memberikan kepada kami semacam perasaan kesadaran. Perasaan tanggung jawab. Perasaan harus tekun untuk mengikuti akan pimpinan Roh-Mu yang kudus. Kami berdoa kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada kami. Pada waktu kita semua tunduk kepala. Siapa berkata, Tuhan, saya tidak mau mendukakan Roh-Mu. Saya tidak mau memadamkan api yang Tuhan berikan di dalam hatiku. Barang siapa berkata, saya tidak mau mendukakan Roh Kudus. Dan mau taat kepada Dia. Acungkan tangan saudara, siapakah? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Dan kita berdoa bersama-sama. Semua buka suara berdoa. Kiranya Tuhan memelihara kita. Menjadi orang Kristen, menjadi anak yang baik di hadapan Tuhan. Mari kita semua buka suara berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Kami sekali lagi minta Roh Kudus berikan kepekaan kepada kami. Untuk taat kepada pimpinan Tuhan. Dan hidup tidak menolak pekerjaan Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus. Berkatilah kami, pimpinlah kami. Kami berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.